Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kabar saudara hari ini? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan tidak pernah kehilangan akal untuk merasa hidup bahagia setiap hari. Sebab kita yakin Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai setiap langkah kehidupan kita. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Samuel Adi Perdana dalam persekutuan doa malam GKI Taman Cibunut Bandung, Kamis 23 September 2021. Mari saudara-saudara, kita mulai persekutuan doa malam ini dengan bernyanyi dari NKB nomor 204, Di Dunia Yang Penuh Cemar. Saudara-saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu di hari ini kami dapat bersekutu kembali secara online. Biarlah hati kami dipenuhi saat ini dengan kerinduan yang besar untuk bersatu hati dan pikiran kami bersama dengan firman Tuhan. Juga pujian yang kami nyanyikan tadi menggugah kami juga untuk bersemangat. Untuk apa kami di dunia saat ini? Biarlah kami menjadi kitab yang terbuka, yang selalu dalam hidup kami menyatakan kehadiran-Mu ya Tuhan bagi dunia. Biarlah firman-Mu didengar juga oleh banyak orang melalui kata-kata dan perbuatan kami. Kami serahkan dalam waktu kami mendengarkan firman-Mu ini, biarlah Roh Kudus-Mu menyertai kami. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka Alkitab kita dari Injil Lukas pasal 9 ayat 7 sampai 9.
Demikian firman Tuhan. Ketika Herodes, raja wilayah, mendengar segala yang terjadi, ia merasa cemas, sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali. Dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata, Yohanes telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal demikian? Lalu ia berusaha supaya dapat bertemu dengan Yesus. Demikian Injil Lukas 9 ayat 7-9 yang akan saya beri tema untuk merenungkan bagian ini, yaitu temanya jabatan, kuasa itu kepercayaan. Tindakan Yesus menyembuhkan orang dari berbagai penyakit dan membangkitkan orang mati membuat Herodes cemas. Kecemasan itu muncul karena kehadiran Yesus menjadi ancaman bagi Herodes sebagai pimpinan wilayah tersebut. Ia khawatir jika banyak orang yang percaya kepada Yesus dan menjadi pengikutnya, maka hal itu dapat membahayakan jabatan serta kekuasaannya. Herodes takut banyak orang tidak lagi percaya dan mengikuti atau tunduk dalam kekuasaannya. Jabatan dan kekuasaan menjadi dambaan banyak orang. Meskipun banyak orang tidak mampu memegang jabatan dengan baik dan menggunakan kekuasaan sebagaimana seharusnya, mereka tetap saja menginginkan jabatan itu, alias tidak mau melepaskannya. Bahkan seringkali kita melihat dalam kepemimpinan orang yang memiliki jabatan dan kekuasaan yang tidak bisa menggunakan sebagaimana mestinya, pasti akan merugikan banyak orang. Demikianlah juga seperti yang dialami oleh Herodes. Mereka lupa bahwa jabatan dan kekuasaan merupakan kepercayaan dan tanggung jawab yang diberikan Tuhan untuk melayani dan menjadi sesama. Saudara-saudara, kita jangan selalu membayangkan bahwa jabatan itu menjadi raja atau presiden atau orang-orang terkemuka di tengah masyarakat. Tetapi menjadi seorang ayah, seorang ibu, atau orang tua itu jabatan loh, dan itu juga ada kuasanya. Sebagai anak juga jabatan. Sebagai saudara satu dengan yang lain itu juga jabatan. Dan jabatan yang paling tinggi adalah sebagai sesama manusia. Kita bisa saja atau bahkan seringkali menyalahgunakan jabatan. Seringkali ayah atau ibu, orang tua, supaya anaknya menurut, mereka mengancam anak-anak mereka. Misalnya, awas ya, kalau kamu tidak belajar seperti yang ibu atau ayah inginkan, nanti kamu tidak boleh main game. Ya. Nanti HP-nya disita, dan seterusnya. Lalu apa yang terjadi? Ya anaknya menurut dengan sedikit jengkel, bahkan dengan sedikit tertekan oleh ayah atau ibunya. Seringkali juga ada ucapan seperti ini, ayo kalau kamu nakal lari-lari terus, nanti ibu bilang kepada ayahmu, biar nanti dimarahi ayah. Setelah mendengar begitu, apa yang terjadi? Anak-anak menuruti kata ibunya. Secara tidak langsung, anak-anak mungkin terlihat menurut saja, tetapi bisa jadi dalam pikiran dan hatinya mereka merasa ketakutan. Hal seperti ini bisa juga
dibilang menyalahgunakan jabatan sebagai ayah dan ibu atau orang tua. Dan tentu juga menyalahgunakan kekuasaan, membuat takut atau anak-anak kita terancam. Begitu juga sebagai saudara, antara anak dengan anak. Misalkan saja ada seorang kakak yang berkata, "Hei, kamu itu adikku, mainan ini harus kumainkan dulu sebab aku kakakmu." Misalnya seperti itu. Secara tidak langsung anak-anak tanpa menyadarinya juga melakukan penyalahgunaan dalam tanda petik jabatan dan kuasanya sebagai anak-anak. Kakak merasa lebih berhak, ya, kakak merasa lebih harus menggunakan sesuatu lebih dahulu. Atau kadang-kadang orang tua melerai, ya, anak-anak yang bertengkar. "Hayo kakak, itu kan adikmu mengalah." Ya, kemudian apa yang diinginkan adik dituruti oleh kakak karena apa? Karena dalam tanda petik nih ancaman. Dalam tanda petik juga misalkan ibu atau ayah terlalu memaksa kakak karena itu adiknya, kasihan dan seterusnya. Atau ketika ada anak yang menjawab kata-kata orang tuanya tetapi tidak seiring. Lalu orang tuanya membentak dan berkata, "Sudah mulai membantah ya?" Anak-anak pun takut dan mungkin juga mereka menangis. Wah, terlalu banyak contoh ini di keluarga. Ternyata secara sadar ataupun tidak sadar, kita satu dengan yang lain. Baik itu orang tua atau anak di antara saudara, ayah, ibu, juga mungkin suami istri ya. Seringkali juga kita mendengar pertengkaran-pertengkaran suami istri. "Ya udah untung kamu, saya nikahi," misalnya seperti itu. "Jangan main-main, saya ini setiap hari, sepanjang hari bekerja keras, mencucurkan keringat, jungkil balik," dan seterusnya. Supaya apa? Supaya istrinya memahami ya bahwa suaminya telah berkorban begitu keras tanpa disadari. Itu juga dalam tanda petik menyalahgunakan kekuasaan. Supaya mungkin istrinya cepat memahami sang suami, tidak terlalu banyak bicara. Bisa juga sebaliknya sang istri yang melakukan hal-hal yang sama. Dan tak kecuali juga di antara kita sebagai sesama, jabatan yang paling tinggi ya dalam firman Tuhan mengatakan, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kita juga seringkali bersikap yang menyalahgunakan kekuasaan dan jabatan kita sebagai sesama manusia. Misalkan membeda-bedakan, dia kan bukan seagama dengan kita, tidak perlu dibantu. Itu penyalahgunaan loh kekuasaan dan jabatan. Kadang-kadang juga kita merasa orang lain itu menjengkelkan, ya, daripada kita ketemu dan jengkel mendingan kita tidak usah ketemu. Dan jengkel dalam arti lain menghindar saja. Itu pun menyalahgunakan jabatan dan kuasa. Dan banyak hal lain. Seorang pastor, Henry Nouwen, pernah berkata, sesama manusia menjadi sesama bukan sekedar kita bisa memberi apa kepada orang itu, tetapi soal bagaimana kita menjadi siapa bagi orang lain atau sesama kita. Artinya, Pastor Henry Nouwen mau mengingatkan kita, jabatan dan kuasa itu bisa lebih dari sekedar kita memberi sesuatu kepada sesama, tetapi kita menjadi siapa bagi sesama. Itulah yang juga Tuhan lakukan untuk kita. Allah menjadi siapa bagi kita. Allah melalui Yesus Kristus telah menjadi sahabat yang mengorbankan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Mari saudara-saudara, kita gunakan jabatan, kuasa sebagai kepercayaan yang Allah berikan kepada kita
untuk membangun relasi dan kehidupan bersama yang saling memulihkan. Mari saudara-saudara kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami percaya melalui Injil hari ini Engkau mengingatkan kepada kami tentang jabatan dan kuasa sebagai sebuah kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kami. Jabatan dalam arti sebagai seorang pemimpin di tengah masyarakat, biarlah dapat kami jalankan dengan sebaik-baiknya dan kami lakukan hal untuk memberikan pemulihan dan kesejahteraan dalam kehidupan orang-orang yang kami pimpin. Jabatan dan kuasa dalam hal-hal lain seperti menjadi orang tua, menjadi suami istri, menjadi seorang anak, menjadi saudara laki-laki atau perempuan dari yang lain, bahkan menjadi sesama manusia bagi lainnya. Biarlah jabatan dan kekuasaan seperti itu kami dapat gunakan dengan sebaik-baiknya. Biarlah saat Tuhan telah mempercayakan kami sebagai orang tua, suami istri, anak, juga saudara laki-laki dan perempuan, serta sesama, kami dapat menjalin relasi yang saling memulihkan dan memberi kekuatan satu dengan yang lain. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk acara vaksinasi DKKI Taman Cibunut Bandung hari Sabtu. Dan biarlah juga vaksinasi pada hari yang sama Sabtu tanggal 25 September dapat berjalan dengan baik dan lancar. Juga kepemimpinan para pemimpin bangsa kami serta kolaborasi dengan masyarakat dapat membangun kehidupan di tengah masyarakat yang saling memulihkan dan saling mendukung satu dengan yang lain. Inilah doa kami ya Tuhan, kami panjatkan di dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara-saudara kita tutup dengan memuji NKB 204 di dunia yang penuh cemar bait terakhir. Tuhan memberkati kita semua. Amin.